Oke, untuk identifikasi duplikasi data. Contohnya, oke, kita ambil script yang cek duplikasi data tabel. Kita buka. Selanjutnya kita copy ini script, kita Ctrl A, Ctrl C, kita ke aplikasi Visual Studio Code. Oke, kita menuju ke, kita kasih keluar dulu yang ini semua agar tidak bingung. Kita akan letakkan ini script di insert, admin, berarti itu insert berada di create. Kita buka insert admin. Oke, kita tambahkan script di sini. Oke, di bagian sini kita tambahkan script. Kita Ctrl V. Yang ini kita konektornya kita kasih hapus. Oke, di sini select bintang from admin, where email, like. Oh, ini kita salah, kita posisinya kita bukan letakkan di sini. Kita Ctrl X aja, ini Ctrl X, kita letakkan di bagian bawah variabel. Kita Ctrl V. Oke, seperti ini. Like variabel 5, or telepon, like variabel 6. Kita ambil yang ini, kita Ctrl C, like tanda petik 1, Ctrl V variabel 6 tanda petik 1 penutup. Oke, jika datanya sudah berada di admin, maka dia akan kembali ke halaman beranda. Kita ambil script yang ini, kita Ctrl C, tekan di sini, Ctrl V, enter, tutup kurung kurawa. Dan pesan duplikat. Kita copy ini, Ctrl C, N, Ctrl V, pesan duplikat. Jika tidak, maka dia akan menjalankan perintah yang ini. Jika tidak ditemukan, maka dia akan jalankan script yang ini. Coba kita Ctrl S, kita lakukan testing. Oke, kita di admin, kita lakukan testing dulu. Kita refresh dulu. Kita tambah data baru. Di sini kita tambahkan Maria Roja, Alak. Ini kita tambahkan sembarang dulu. 1, ikuti alamat emailnya, Indah Email, telepon, passwordnya, terus kita simpan. Kita oke, seperti ini. Oke, selanjutnya di sini emailnya yang sama, maka dia akan tulis duplikat admin. Oke, untuk admin dia tidak boleh sama email dan telepon. Kemudian untuk lemari,
nama lemarinya juga tidak boleh sama. Oke, kita ke script lagi, kita buka insert lemari, insert buku, kita ambil lagi insert duplikasi datanya, Ctrl A Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah sini, kita Ctrl V. Konektornya kita tidak perlu, kita hapus saja. Oke, jika dia tidak ditemukan, ini kita simpan di atas saja, Ctrl X Ctrl V. Oke, kemudian yang ini kita hapus saja. Ketika dia duplikat, maka dia akan kembali ke sini. Kita Ctrl C, ini kita letakkan di sini, kita Ctrl V, kita berikan pesan N, pesan sama dengan duplikat lemari. Oke, coba kita lakukan testing di lemari. Kita tambahkan contoh, kita tambahkan mobile statistik. Kita tambahkan statistik, kan sudah ada di sini. Kita tambahkan lagi statistik. Oke, kita klik simpan. Oke, maka dia akan memberikan pesan duplikat lemari. Oke, coba kita tambahkan yang baru yang tidak ada di dalamnya, contoh otomotif. Kita klik simpan, kita oke, maka dia tidak akan pesan karena nama lemarinya belum ada. Ini dia sudah ada. Oke, selanjutnya kita masuk ke rak. Di rak ini dia tidak boleh duplikat nama rak. Oke, kita akan buka lagi di script insert rak yang ini. Kita ambil lagi script yang cek duplikasi data tabel. Kita Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah sini, kita Ctrl V. Ini konektornya kita hapus. Oke, script yang di dalam sini kita hapus. Jika dia tidak ditemukan, maka dia akan menjalankan ini. Kita Ctrl X, kita letakkan di sini, kita Ctrl V. Kalau tidak berhasil, dia hanya jalankan yang ini. Kita Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl V, maka dia akan mengirimkan pesan dan pesan sama dengan duplikat rak. Kemudian di sini select bintang from rak, where nama rak, like variabel 1. Oke, kita Ctrl S, kita lakukan testing, kita refresh. Di rak kita coba tambahkan nama raknya MC01. Kita tambah data baru MC01, nama lemarinya. Oke, nama lemarinya kita sembarangan, kita klik simpan, kita oke, maka dia akan memberikan pesan duplikat rak. Ketika kita tambah rak baru, kita tambahkan maka empatnya mobile computing dia tidak akan memberikan pesan karena nama raknya tidak sama dengan nama rak yang berada di dalam, yang sudah ada maksudnya.
Oke, kemudian kita masuk di penulis. Di penulis ini yang tidak bisa sama itu yaitu telepon dan email. Nama kan bisa sama. Jadi kita masuk lagi di sini di insert penulis. Di insert penulis kita kasih keluar dulu yang lain ini agar tidak bingung. Insert penulis, kita ambil lagi script yang cek duplikasi data tabel, kita Ctrl C. Oke, kita letakkannya di bagian bawah sini, kita Ctrl V. Ini konektornya kita tidak perlu. Selanjutnya jika tidak ditemukan maka dia akan tampilkan yang ini, kita Ctrl X, kita Ctrl V. Selanjutnya ini kita kasih hapus. Jadi jika ditemukan maka dia akan tampilkan script yang ini. Ctrl C, kita letakkan di sini, Ctrl V. Kemudian select bintang from penulis where email like variabel 5 or telepon like variabel 6. Variabelnya kita sesuaikan dengan yang di atas ini. Kita Ctrl S, kita lakukan testing lagi, kita refresh. Di penulis ini kita tambahkan contoh yang emailnya sama, kita ambil yang ini emailnya, kita copy saja yang ini, kita Ctrl C. Oke, kita isi sembarang saja dulu. Tempat tanggal lahir, alamat berjava, emailnya kita Ctrl V yang ini, telepon kita isi sembarang. Oke, kita simpan, kita klik, maka akan muncul pesan duplikat penulis karena emailnya sama. Oke, selanjutnya kita lanjut ke penerbit. Di penerbit ini yang tidak boleh sama yaitu nama, email, dan telepon. Jadi kita masuk lagi di sini di insert penerbit. Insert penerbit, kita ambil saja script yang dari insert penulis tadi, kita Ctrl A, Ctrl C. Kita ambil saja yang dicek data duplikasi, kita Ctrl A, Ctrl C, kita letakkan di penerbit di bagian bawah sini, kita enter, kita Ctrl V. Kemudian jika tidak ditemukan maka dia akan tampilkan yang ini, kita Ctrl X, kita ini Ctrl V. Oke, selanjutnya ini kita kasih hapus. Oke, jika dia gagal maka dia akan tampilkan script yang ini, kita Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah sini, kita Ctrl V. Oke, selanjutnya dia akan berikan pesan duplikat penerbit. Kemudian di bagian sini select bintang from penerbit where nama like variabel 1 or email variabel 4 dan or telepon variabel 6. Kan di sini yang tidak boleh diduplikat adalah nama penerbit, email, dan telepon. Jadi kita di sini seperti ini. Saya akan tunjukkan scriptnya. Sini sampai di telepon variabel 5. Oke, kita Ctrl S, kita lakukan testing, kita refresh. Di penerbit ini yang tidak boleh sama yaitu nama, email, dan telepon. Kita ambil email yang ini, kita Ctrl C, kita lakukan tambah data baru, namanya kita isi sembarang, Bajava, emailnya kita Ctrl V, teleponnya kita isi ini. Coba kita simpan, dia akan tampilkan pesan duplikat penerbit. Ini yang email yang sama. Coba kita nama, kita masuk alan, Ctrl C, kita tambah data baru, namanya yang sama, kita Ctrl V, alamat,
emailnya kita coba pakai yang ini, telepon, coba kita simpan, kita dia juga akan memberikan pesan duplikat penerbit, kan namanya sudah ada di sini. Selanjutnya untuk nomor telepon yang sama kita ambil yang ini, Ctrl C, kita tambah data baru. Di sini coba ini nomor teleponnya, kita Ctrl V, coba kita simpan. Ini juga dia akan memberikan pesan duplikat penerbit karena nomor teleponnya tidak boleh sama. Oke, selanjutnya kita lanjut ke jenis buku. Di jenis buku ini yang tidak boleh sama tuh di nama. Jadi kita ambil lagi script yang ini, Ctrl C, kita letakkan di untuk jenis buku, berarti dia di insert jenis, Oke, insert jenis buku, kita letakkan di bagian bawah sini, enter, kita Ctrl V. Oke, di sini jika tidak ditemukan maka dia akan tampilkan script yang ini, kita Ctrl X, kita letakkan di sini, Ctrl V. Selanjutnya yang ini kita hapus, kemudian script yang ini juga kita hapus. Jika ditemukan maka dia akan tampilkan script yang ini, Ctrl C, Ctrl V. Di sini select bintang from. Oh ya, kita lupa di sini ada n pesan sama dengan duplikat jenis seperti ini. Ini konektornya kita hapus saja, tidak pakai. Kemudian select bintang from, jenis, where nama, like variabel 1. Oke, kita Ctrl S, coba kita testing, kita refresh. Di bagian jenis buku yang tidak boleh sama itu nama, coba kita tambahkan dongeng, kita simpan, maka dia akan muncul duplikat jenis buku. Kemudian kita lanjut di buku. Di buku ini yang tidak boleh sama yaitu ISBN. Jadi kita masuk di buku, insert buku. Kita ambil script yang cek duplikasi tabel, kita Ctrl A, Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah sini, kita Ctrl V. Di sini konektornya kita tidak pakai, kita hapus saja. Kemudian ini jika tidak ditemukan maka dia akan tampilkan ini, Ctrl V. Jika ditemukan maka ini kita hapus, maka dia akan tampilkan yang ini, Ctrl C, kita Ctrl V. Dia akan memberikan pesan, dan pesan sama dengan duplikat buku. Oke, kemudian di sini select bintang from, buku, where yaitu ISBN, variabel ISBN itu variabel 4. Oke, kita Ctrl S, coba kita lakukan testing, kita refresh. Di buku ini
kita di sini ISBN-nya 1 sampai 4. Coba kita tambah data baru. Kita isi judul, kita isi sembarang saja. Ini juga tahun terbit 2022. ISBN-nya yang tidak boleh sama 1 2 3 4. Kita isi yang sama. Jumlah halaman 4, jumlah buku 7, penulis ini coba penerbit, komik, rak. Coba kita simpan. Tahun terbit 2001 1999. Simpan. Kita maka dia akan muncul duplikat buku seperti ini karena ISBN-nya kita isi sama. Selanjutnya di pengunjung. Di pengunjung ini yang tidak boleh sama yaitu email dan telepon. Kita masuk lagi di insert pengunjung. Kita ambil lagi script, cek data, cek duplikasi data tabel. Kita Ctrl C, kita letakkan di bagian bawah sini. Kita Ctrl V. Konektornya kita tidak pakai. Selanjutnya ini, jika tidak ditemukan, kita Ctrl X, maka dia akan tampilkan yang ini. Kemudian jika ditemukan, kita hapus, maka dia akan tampilkan yang ini. Ctrl C, Ctrl V. Ini dia akan memberikan pesan, dan pesan sama dengan duplikat pengunjung. Kemudian di sini select bintang from pengunjung, where email, like variabel email, like variabel 6, or telepon, like variabel 7. Selanjutnya kita Ctrl S. Coba kita jalankan di pengunjung. Kita tambah data. Coba kita ini email yang ini. Kita Ctrl C. Kita tambah data baru. Nama kita isi sembarang saja dulu. Tempat lahir, alamat, jenis kelamin laki-laki, email kita yang sama tadi, telepon kita isi sembarang, kategori mahasiswa, password. Kita klik simpan. Maka dia akan memberikan pesan duplikat pengunjung. Ketika nomor telepon yang sama, kita coba jalankan untuk telepon yang sama, nomor telepon yang sama. Kita isi sembarang dulu di sini. Nomor teleponnya yang sama, dia adalah dosen. Coba kita isi, simpan. Maka dia juga akan memberikan pesan duplikat pengunjung. Sudah selesai di peminjamannya, kita tidak usah. Sekarang kita tinggal tambahkan pesan konfirmasi di bagian beranda. Di bagian beranda, kita buka script di beranda. Kita Ctrl F, kita pesan sama dengan ini. Kita copy ini pesan, kita akan letakkan di bagian luar. Kita copy dulu ini pesan, Ctrl
C. Oke, kita letakkan dia berada di atas sini. Ya, di sini. Kita Ctrl V. Maaf, Ctrl Z. Kita ambil ulang lagi pesan yang ini. Kita Ctrl C. Kita kembali ke atas tadi. Ya, di sini kita Ctrl V. Oke, kita paste lagi di sini. Di sini kita pakai switch. Oke, kita masuk di b3school.com, kita tambahkan tab baru. Di sini dia pakai switch. Oke. Kita masuk di b3school.com. Oke, di menu pencarian ini kita ketikkan switch. Kita tambahkan PHP switch. Enter. Oke, kita ambil yang ini. Kita Ctrl C. Oke, kita buka di sini. Kita di bagian beranda. Kita letakkan di ini. Kita hapus saja dulu. Oke, kita letakkan di sini Ctrl V. Kemudian get pesannya. Kita copy, Ctrl C. Dia berada di sini. Kita Ctrl V. Yang ini kita hapus saja. Pesannya itu nanti ada 8. Dia akan mulai dari admin, lemari, rak, penulis, penerbit, jenis buku, pengunjung, dan ya, pengunjung. Dia ada 8. Oke, di sini ada 1, 2, 3, Ctrl C, Ctrl V, 4, 5, 6, 7, 8. Ini kita hapus saja defaultnya. Oke, kemudian yang ini kita hapus. Oke, yang pertama itu ini duplikat admin, yang kedua duplikat
lemari. Yang ketiga duplikat rak, yang keempat duplikat penulis, yang kelima duplikat jenis buku, yang keenam duplikat buku, admin, lemari, rak, penulis, jenis buku. Yang ketujuh ini duplikat buku. Yang ketujuh duplikat pengunjung. Yang kedelapan duplikat peminjaman. Oke, di sini dia akan memberikan pesan terjadi duplikasi data. Oke, kita copy saja yang ini, Ctrl C, Ctrl V, Oke, di sini di yang pertama itu terjadi duplikasi data email atau telepon admin. Yang kedua terjadi duplikasi data nama lemari. Yang ketiga terjadi duplikasi nama rak. Yang keempat terjadi duplikasi data email atau telepon penulis. Yang kelima terjadi duplikasi data email, nama email atau telepon penerbit. Yang ketujuh terjadi duplikasi data nama jenis buku. Yang ketujuh terjadi duplikasi data ISBN buku. Oke. Kemudian di sini terjadi duplikasi data email atau telepon pengunjung. Oke, kita Ctrl S. Coba sekarang kita jalankan. Oke, kita coba jalankan. Kita masuk di perpustakaan. Oke, coba kita mulai di admin. Di admin ini, di admin lemari, rak, pengunjung, penulis, penerbit. Oke, coba kita di sini, coba kita tambahkan data baru. Di admin ini email yang tidak boleh sama. Kita copy email yang ini, kita Ctrl C, coba kita tambah data baru, nama kita isi sembarang, ini kita hanya untuk tes saja, tempat lahir, alamat, Jawa, nomor telepon. Coba kita simpan, kita klik OK, maka dia akan memberitahu pesan duplikatnya terjadi duplikasi data email atau telepon, admin. Coba kita di lemari, coba kita tes semua dulu. Kita coba tambahkan data, yaitu lemari S. Coba kita tambahkan lemari S. Kita klik simpan, kita klik OK. Maka di lemari ini juga dia akan memberikan pesan duplikat terjadi duplikasi data nama lemari. Selanjutnya di rak. Di rak ini kita coba tambah nama raknya MC01. Kita data baru. Di ini nama raknya MC01. Nama lemari
lemarinya kita isi sembarang saja. Lemari Lex kita simpan, kita klik beritahukan di lemari juga, di rak ini dia akan memberitahukan terjadi duplikasi data nama rak. Selanjutnya di penulis ini di penulis yang tidak boleh sama di penulis ini yaitu email dan telepon. Coba kita ambil yang telepon, kita Ctrl C, kita tambah data baru, kita isi sembarang. Teleponnya kita simpan, kita klik OK. Penulis ini juga dia akan memberitahukan pesan terjadi duplikasi data email atau telepon penulis. Selanjutnya di penerbit ini yang tidak boleh sama itu yaitu nama, email atau telepon. Coba kita ambil salah satu contoh, yaitu nama di penulis, di penerbit. Coba kita tetap pakai nama Alan, alamat kita sembarang, kota Jakarta. Coba kita klik simpan, maka dia akan memberitahukan pesan terjadi duplikasi data nama, email, atau telepon. Ketika kita menambah data yang benar, kita coba tambah data yang benar. Coba kita klik simpan, maka dia tidak akan memberikan pesan. Oke, selanjutnya di jenis buku kita tambahkan data baru. Di sini yang tidak boleh sama yaitu dongeng. Kita klik simpan, maka dia akan memberitahukan terjadi duplikasi data nama jenis buku. Selanjutnya di buku juga kita tambah data baru. Di buku ini yang tidak boleh sama yaitu ISBN. Kita copy ini, Ctrl C, kita tambah data baru, kita isi sembarang, dan terbit. ISBN nya yang sama. Kita klik simpan. Oke. Maka dia akan memberitahukan terjadi duplikasi data email atau telepon pengunjung. Oke, selesai ini untuk identifikasi duplikasi data.